Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Sebelum memulai ke pembahasan, tolong siapkan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat pokok materi yang akan kita bahas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bab ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan materi yang terakhir yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut pada makna alinea Indonesia tahun 1945. Dalam pembahasan ini ada 4 alinea, yaitu alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi seluruh bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi seluruh bangsa yang bersifat universal. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan oleh karenanya kita harus menghapuskan penjajahan tersebut agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan alinea pertama ini. Nah, kenapa Indonesia ini menentang penjajahan? Karena penjajahan ini bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu alinea kedua ini menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dan yang kedua, momentum yang telah dicapai harus memanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu ada alinea ketiga. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua yang kita lakukan ini, semuanya ini adalah rahmat dari Tuhan. Semua perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari rahmat
Tuhan. Dalam alinea keempat memuat prinsip-prinsip Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dan pembahasan kedua yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang harus diterjemahkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar ini mengandung isi yang mewajibkan pemerintah, dan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang dalam penyelenggaraan negara termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional itu harus memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Nah, dalam pokok pikiran ini terdapat empat pokok pikiran. Yang pertama ini, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas kesatuan. Pokok pikiran ini tertuang dalam pokok pikiran persatuan. Dan yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tertuang dalam pokok pikiran keadilan sosial. Lalu, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan musyawarah atau perwakilan. Pokok pikiran ini termuat dalam kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tertuang dalam pokok pikiran ketuhanan. Lalu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Di samping itu, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Aturan tersebut dikonvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif dalam berbagai lingkungan. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Nah, di sini sebelum melanjutkan ke tugas, ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WA Ibu dan bisa ditulis
pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kalian belum paham. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kalian semua memberikan contoh sikap positif dari berbagai lingkungan yang sudah tadi Ibu sebutkan. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan berbangsa dan bernegara. Setiap lingkungan minimal 2 contoh saja. Ditulis di buku catatan masing-masing, lalu dikirim ke Ibu melalui WA. Sertakan nama dan kelas. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran, walaupun pembelajaran tahun ini kita daring. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.